Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini hari ke-7, seri terakhir dari The Inner Battle, tema besar minggu ini. Dan judul renungan hari ini adalah The Battle for Eternity. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Di dalam setiap peperangan pasti memiliki tujuan akhir. Demikian juga peperangan rohani, saudaraku. Allah tidak memanggil kita untuk sekedar menang atas pikiran, daging, kesombongan, ketakutan, menang atas kepahitan, menang atas keraguan. Semua kemenangan itu mengarah kepada satu tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Tetap setia sampai akhir dan memperoleh kehidupan yang kekal di langit baru, bumi yang baru bersama dengan Kristus Yesus. Tetapi sayangnya banyak orang percaya hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. Banyak orang menghabiskan seluruh tenaga mereka untuk membangun apa yang fana, apa yang sementara. Tetapi hanya sedikit mereka yang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan kekal mereka. Padahal Alkitab dengan tegas berkata dalam Ibrani 13 ayat 14, "Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang." Kehidupan di dunia itu hanyalah sebuah perjalanan seorang musafir. Kita ini musafir, saudaraku. Kita hanya mampir sebentar, minum sebentar di bumi ini. Lakukan tugas kita di bumi ini, kemudian kita melanjutkan perjalanan kita menuju kepada rumah abadi kita. Karena rumah kita yang sesungguhnya bukan di bumi. Rumah kita adalah di langit baru, bumi baru, memerintah bersama dengan Kristus Tuhan kita. Maka kesadaran inilah yang memberi kekuatan kepada Paulus untuk tetap terus bertahan di tengah penderitaan mengiring Kristus yang luar biasa itu. Dia tetap bisa meskipun dia dipenjara, dicambuk, dilempar batu, dikhianati, ditolak. Coba saudaraku, dipasung, tapi kita lihat Paulus bisa melewati itu semua. Karena janji yang Kristus berikan kepada dia sungguh-sungguh membuat dia hidup. Hidupnya berguna. Tapi lihat ya, menjelang akhir hidup Paulus tidak berbicara tentang semua penderitaan yang dia alami. Tetapi Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman." Perhatikan saudaraku bahwa Paulus tidak berkata, "Aku telah membangun pelayanan terbesar, terhebat, termegah." No, tidak. Bukan. Paulus tidak berkata begitu. Tetapi yang menjadi sukacita dari Paulus yang saya dapat ya saudaraku ya, Paulus tetap setia. Dia tetap setia. Inilah ukuran keberhasilan menurut kerajaan Allah. Mau sebesar apapun pelayananmu, sehebat apapun pelayananmu di bumi ini, tapi kalau engkau tidak setia kepada Tuhanmu, sia-sia. Karena dunia mengukur hidup dari pencapaian-pencapaian, tetapi Allah mengukur dari hidup seorang manusia yang setia kepada dirinya. Katakan amin saudaraku. Karena pada akhirnya kita tidak akan berdiri di hadapan manusia untuk mempertanggungjawabkan semua hidup kita. Kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan pada hari itu, saudaraku, pertanyaan terbesar yang harus kita tempuh adalah, apakah engkau setia dengan apa yang telah kupercayakan kepadamu? Itu pertanyaan yang paling menakutkan sebetulnya. Kalau kau dan saya tidak belajar untuk tetap taat setia kepada semua yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Inilah sebabnya iblis terus berusaha mengalihkan perhatianmu dan perhatianku. Dibuat tumbang kita ini.
Karena dia tahu bahwa kalau ia dapat membuat kita terlalu mencintai dunia, kita akan kehilangan kerinduan kepada pribadi Allah itu. Kita akan kehilangan kerinduan akan kekekalan. Kita akan kehilangan kerinduan untuk pulang ke rumah kita. Ngerti ya saudaraku? Itu cerdasnya setan. Karena setan tidak selalu menggoda kita dengan dosa-dosa yang besar. Seringkali setan hanya membuat kita sibuk dengan hal-hal yang sementara. Sehingga kita lupa mempersiapkan diri untuk perkara yang kekal. Loh, pastor, saya bisa katakan begini, seorang pastor Simon Lim pun melihat di gereja pun juga begitu. Setan bisa mengalihkan banyak hal. Fokusnya bukan lagi tentang jiwa-jiwa, bukan lagi tentang Tuhan. Bagaimana memperkarakan diri hidup suci, hidup kudus, bertanggung jawab hidup fokus langit baru bumi baru untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa berbuah lebat, berbuah manis. Bagaimana kita hidup berbuah manis. Lihat coba di gereja sibuk dengan apa? Liturgi. Lagunya kok gitu, lagunya kok gini, khotbahnya kok begitu, ininya kok begini, itunya kok begitu, ribet di dalam. Yang gak penting, yang tidak membawa keselamatan sebetulnya. Tapi itulah cara iblis bekerja, saudaraku. Yang gak penting dibuat ribut. Sakit hati, satu jengkel sama ini sama itu, ribut, keluar pelayanan, keluar dari gereja, ngambek, gak mau pelayanan, ini itu, banyak. Kenapa? Karena setan selalu menggoda manusia dengan cara-cara yang gak perlu begitu, saudaraku. Ya, Yesus pernah bertanya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Itu dalam Markus 8 ayat 36. Ini adalah pertanyaan yang sangat dalam dan penting, saudaraku. Seseorang mungkin berhasil menurut ukuran dunia. Karirnya bagus, bisnisnya maju, dikenal banyak orang mungkin. Harta tidak kekurangan, dia berlimpah. Tapi kalau semua itu diperoleh dengan mengorbankan hubungannya dengan Tuhan, maka sesungguhnya ia telah mengalami kerugian yang paling besar dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin tidak dikenal dunia, tetapi dia dikenal di surga. Karena dia punya waktu untuk berdoa, dia setia kepada Tuhan. Dia setia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dia mau jadi berkat untuk sesama. Karena dia tahu aku utusan Tuhan. Aku mau setia melayani. Apapun yang terjadi aku layani bagianku yang terbaik. Bukan untuk pendetanya, tapi untuk Tuhanku. Untuk hidup kekalku. Aku mau setia pepikul salibku. Penderitaan yang kualami hari ini tidak sebanding dengan apa yang akan kualami di kekekalan nanti. Upahku besar ketika aku setia melayani Tuhan. Dia berani hidup kudus. Mungkin nama-nama orang-orang begini tidak terkenal, tidak tersohor. Tapi nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan, saudaraku. Dan itulah yang paling penting. Maka perspektif kekekalan juga mengubah cara kita memandang penderitaan. Apa yang kita alami hari ini bukanlah akhir dari cerita kita. Karena Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Orang yang hidup bagi kekekalan tidak mudah putus asa. Amin saudaraku. Tantangan boleh datang, tapi Tuhan bersama dengan kita. Orang itu akan kuat. Roh Kudus menguatkan. Roh Kudus menghibur. Tantangan demi tantangan. Iblis membisikkan gak usah hidup kudus. Tapi orang benar tetap berkata apa? Hidup kudus. Meskipun gak mudah, gak putus asa dia. Kenapa? Karena dia gandeng Roh Kudus berjalan bersama dengan dia. Dia tahu bahwa setiap perjuangannya hidup benar di mata Allahnya. Setiap tetesan air matanya yang untuk perjuangannya itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu semua tidak akan pernah sia-sia. Amin saudaraku. Maka setiap pengorbanan bagi Allah akan menerima upah yang kekal. Katakan amin. Ya. Setiap kesetiaan yang tidak dilihat manusia, tapi Bapa di surga melihatmu dan melihatku dengan kesetiaan yang kita perjuangkan.
Amin ya saudaraku ya. Hari ini tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa yang sedang kau kejar? Apakah hidupmu sedang dihabiskan untuk sesuatu yang akan berakhir ketika napasmu berhenti? Ataukah engkau sedang membangun sesuatu yang akan bertahan sampai di kekekalan nanti? Coba pertanyaan ini dijawab dalam hatimu. Dan jangan biarkan peperangan di hidup membuatmu lupa akan tujuan akhirnya. Amin. Kita diperhadapkan dengan segala keadaan di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, di studi, sosialisasi, semuanya. Kita harus menampilkan Kristus. Kita harus lakukan semua. Karena ketika kita berjuang menampilkan Kristus, menghidupkan Kristus di setiap lini hidup kita, kita sedang membawa diri kita masuk ke dalam kekekalan sejak kita di bumi. Dan kita sedang membawa orang-orang di sekitar kita masuk ke dalam kekekalan juga bersama dengan kita. Amin saudaraku ya. Ya, jadi sekali lagi, kemenangan terbesar bukanlah memiliki kehidupan yang glamor, yang nyaman, yang indah di bumi ini. Tetapi kemenangan terbesar adalah ketika kita sanggup dan tahan berdiri di hadapan Allah pada akhir hidup kita. Tetap ditemuinya kita memelihara iman. Dan kita bisa mendengar Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Itulah kemenangan yang sesungguhnya, saudaraku. Dan itulah tujuan akhir dari setiap peperangan rohani. Inner battle kita yang kita mau menangkan. Sepanjang minggu ini kita sudah belajar bagaimana kita memerangi diri kita untuk kita bisa lurus, tidak meleset di hadapan Allah. Dan itulah tujuan akhir dari setiap peperangan rohani. Kita dilayakkan masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Amin ya saudaraku ya. Peperangan rohani yang terbesar adalah bukanlah untuk memperoleh kemenangan sementara, tetapi untuk memelihara iman kita, mengiring Kristus kita sampai garis akhir. Dunia menawarkan keberhasilan, tapi semuanya akan berlalu. Tapi Kristus menawarkan mahkota kehidupan yang kekal. Dan orang yang menang bukanlah mereka yang tidak pernah berperang, melainkan mereka yang tetap setia kepada Kristus Yesus sampai akhir hidupnya. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua. Saya rindu semuanya bisa mengalami pertempuran terbesar dalam hidup itu. Bukanlah untuk berhasil di dunia ini, tetapi untuk tetap setia, taat sampai diizinkan memasuki hidup kekekalan bersama dengan Kristus Yesus. One vision, one heart for harvesting. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.